Mumpung ketemu ahli gizi, saya mau tanya, Pak, bahaya nggak makan durian? Tubuh kita itu yang paling cerdas itu adalah usus, yang paling cerdas bukan otak. Oh, bukan otak, yang paling cerdas itu. Ini bupati yang bisa. Ya gimana Pak? Iya, iya. Pak Bupati, pejabat Bupati ya? Penjabat Bupati, PJ Bupati singkatannya. PJ Bupati Pasuruan. Siap. Pak, kan banyak orang mengatakan bahwa pejabat itu tidak bisa banyak berbuat. Karena itu kalau nanti tidak ada kemajuan di satu daerah, ya harap dimaklumi karena kami ini pejabat tidak banyak bisa berbuat. Dan ini masif sekali karena pejabat bupati ini kan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, kalau anggapan itu terjadi, alangkah Indonesia rugi sekali karena selama 1 tahun tidak banyak pejabat bupati yang bisa berbuat banyak. Pejabat itu sebetulnya bedanya apa Pak dengan bukan pejabat? Iya, betul ada 206 sampai saat ini pejabat gubernur, bupati dan wali kota Pak Dahlan. Dan kita disebut penjabat karena bupati wali kota atau kepala daerah itu adalah berdasarkan pemilihan umum. Dan kita tidak melalui pemilihan gitu ya. Dan kewenangan dari penjabat sama pejabat itu adalah sama. Oh sama ya? Sama saja. Jadi nggak boleh dipakai alasan untuk tidak berbuat banyak. Tidak. Jadi itu bahkan khasnya penjabat itu adalah tidak boleh meninggalkan jabatan yang lama. Jadi double. Jadi seperti Bapak ini sebagai kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Tetap merangkap. Masih merangkap ya. Dan kita punya kewenangan untuk memutasi, tetapi tentunya dengan izin. Jadi mutasi pun sebetulnya boleh. Boleh. Prosedurnya saja yang berbeda. Betul ya, prosedurnya saja yang berbeda. Jadi penjabat itu bisa melakukan kewenangan sama seperti bupati terpilih. Jadi nggak boleh ada alasan karena pejabat maka ini benar, tidak berbuat banyak. Ya. Justru alhamdulillah. Justru dalam pengamatan daripada Kementerian Dalam Negeri itu justru malah penjabat itu lebih berhati-hati dan lebih fokus untuk membangun daerahnya ini ya. Meskipun jangka waktunya hanya 1 tahun. Seperti saya berdiri itu. Bapak ini dipanggil Andri atau Andrianto atau Yanto? Pak Andri. Jadi masyarakat memanggil Pak Andri. Pak Andri betul. Orang Pasuruan juga memanggil Pak Andri. Pak Andri ya. Lebih banyak ke arah Pak PJ. Oh, Pak PJ. Manggilnya Pak PJ. Memang pernah mengabdi di Pasuruan sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Saya sempat hampir 1 tahun sekitar 10 bulan menjadi penjabat sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek. Di Trenggalek. Ya, tahun 2022 bahkan. Jadi udah biasa dengan administrasi pemerintahan. Dengan kebirokrasian itu alhamdulillah sudah terbiasa lah. Ada berapa bupati ya di Indonesia yang latar belakangnya ahli gizi seperti Pak Andri? Kalau ahli gizi hanya 1 ya. Oh iya? Hanya 1 ya. Satu-satunya selama Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang menjadi bupati itu hanya saya. Kalau dokter banyak. Kalau dokter banyak. Kalau dokter banyak. Dan saya lihat banyak dokter yang jadi bupati atau kepala daerah banyak berhasil loh Pak. Dulu ada Surabaya meskipun tidak sehebat Bu Risma, itu ada Pak Purnomo Kasidi. Di Kulon Progo itu juga hebat sekali. Nah ini saya tidak tahu nanti ahli gizi ini hebat nggak jadi bupati. Mudah-mudahan kita amini saja ya. Jadi silakan. Ya karena memang ilmu kesehatan maupun ilmu kedokteran itu di dalamnya juga diajarkan tentang manajemen kesehatan. Dan di mana sistem itu sering berkali-kali diajarkan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan subsistem yang ada dan sebagainya. Nah itu kita dibiasakan diri untuk cara berpikirnya adalah cara berpikir komprehensif, jadi tidak parsial. Nah karena Bapak tadi bilang bahwa pejabat dan bukan pejabat tidak beda. Iya betul. Jadi apa yang akan Bapak perbuat terbanyak di Pasuruan ini? Iya, saya melihat tentunya saya awal-awal adalah menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ketika saya pertama kali menjabat dilantik oleh Ibu Gubernur Jawa Timur tanggal 25
September 2023. September, Oktober, November, Desember. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Secara aktif baru, sudah saya hitung ini, secara aktif baru 40 hari. 40 hari. Dan itu saya melihat bahwa Pasuruan itu punya potensi yang cukup besar, Pak Dahlan. Ya, baik dari potensi alamnya, potensi sumber daya manusianya, potensi industrinya. Sama lah Pak, daerah lain kan juga begitu. Berbeda dengan Kabupaten Pasuruan, dan kebetulan memang kalau saya melihat jumlah dari perusahaan yang ada di Pasuruan saja ada 1.400 lebih, itu sudah menunjukkan kita berbeda dengan bahkan kota Surabaya pun kalah dengan jumlah industri. Ya, benar. Jadi banyak sekali industri di Jawa Timur ini berada di Kabupaten Pasuruan. Betul, iya benar ya. Makanya padahal waktu itu belum ada jalan tol Pak ya. Sudah ada pun juga ada. Tapi sebelum ada jalan tol itu juga berdiri banyak di sana. Berarti dengan adanya jalan tol ke arah Banyuwangi yang melewati Pasuruan ini, Pasuruan luar biasa dong. Luar biasa sebenarnya itu benar ya. Itu yang kita gali. Bahkan APBD kita itu pun kalau dibandingkan dengan kota Surabaya kita kalah gitu ya. Bojonegoro barusan saja dengan adanya tambang minyak, di sana, minyak itu baru kita hampir 4 triliun. Ya, bahkan potensi PAD kita pernah sampai 900-an miliar. Tapi kebanggaan APBD 4 triliun segala macam itu bagi rakyat tidak terlalu berarti kalau tidak dimanfaatkan untuk rakyat sebanyak-banyaknya. Karena saya baru satu daerah Pak di Sangatta, itu APBD-nya 9 triliun. Tapi apa ya yang hebat di sana begitu. Nah, Bapak akan fokus kemana? Ya, justru semacam itu yang saya merasa ada sesuatu yang salah mungkin tapi ya, bahwa sebenarnya mengapa dengan potensi APBD besar, kemudian perusahaan besar yang otomatis CSR-nya juga banyak begitu, kemudian potensi sumber daya alam kita, ada laut, ada gunung, ada danau, ada sungai dan sebagainya, adalah potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Tetapi impact atau dampak daripada pembangunan di Pasuruan kok masih belum optimal gitu aja. Nah, ini yang mau saya tata sebenarnya, Pak. Bahkan nomor satu apa? Nomor satu tentunya pendukung dulu, infrastruktur. Kan sudah ada jalan tol, sudah ada listrik. Tapi bahkan Pasuruan saya lihat dilewati gas, betul ya. Infrastruktur apa lagi ya? Tapi jalan. Oh, jalan ada persoalan kecil yang kemungkinan insya Allah kita tuntaskan nanti. Kita dialiri banyak sungai ya, sekitar berapa? Dengan sungai kecil itu ada 25-an. Berarti ya, banyak jembatan. Ada banyak jembatan. Kemudian jalan-jalan masih banyak ada yang rusak. Tapi ini adalah persoalan pemerataan saja. Insya Allah 2024 APBD kita, struktur APBD kita juga lebih mengarah kepada infrastruktur. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah potensi investasi. Ya, alhamdulillah bahwa RT/RW kita sudah pada proses yang ke-7. Artinya sebentar lagi mudah-mudahan sampai akhir Desember bisa keluar RT/RW kita untuk nanti kita perdakan, karena kita menunggu sejak tahun 2016. Wow. Ya, belum kelar-kelar ya. Kalau itu jadi, maka kita akan betul-betul kita buka investasi. Karena supaya keperuntukan daripada wilayah Kabupaten Pasuruan itu harus jelas. Saya tidak mau sama sekali bahwa keperuntukan untuk tertentu disalahgunakan untuk keperuntukan yang lainnya. Ini yang kita tidak inginkan. Ya, sehingga nanti saya kepingin bahwa ada tagline nanti kalau misalnya kita buka awal 2024 ada investasi berdampak. Ya, yang paling Bapak harapkan investasi apa di Pasuruan? Investasinya tentunya adalah kita punya tambang. Pasuruan punya tambang. Tambang apa? Ada batu-batuan, kemudian tambang pasir, batu-batuan. Oh, Galianse ini. Galianse. Betul, banyak itu. Dan berarti investasi kecil lah. Investasi kecil. Investasi besar padahal. cukup besar, termasuk besar kalau saya melihat semacam itu. Kemudian investasi tentunya perumahan masih ada bagus begitu ya. Kemudian tentunya adalah investasi bagaimana di masalah kelautan, ya, perikanan, kemudian pertanian, itu yang kita tingkatkan gitu. Ya, saya lihat kan kalau bicara pertanian Pasuruan ini kan
sebetulnya luar biasa kan? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Karena mangganya. Meskipun namanya Probolinggo, mangga Probolinggo. Tapi kita cuma tahu teman-teman saya banyak punya kebun mangga di Pasuruan dan hebat-hebat. Ya. Itu yang challenge saya ketika nanti 1 tahun ke depan ini, bahwa bagaimana membrandingkan khas-khas kita itu, terutama adalah di pertanian, bagaimana alpukat kita bagus, ya, mangga kita bagus. Kemudian di daerah Kecamatan Tutur itu ada paprika. Kalau Pak Dahlan ke sana itu melihat paprikanya luar biasa. Saya aja sampai luar biasa, paprikanya besar, kemudian sangat halus ya, warnanya itu luar biasa menariknya. Ada hijau, ada merah, ada kuning gitu ya. Itu paprika rakyat atau Paprika investasi? Rakyat. Paprika rakyat. Ini yang jadi luar biasa ini. Bahkan kemarin saya ketemu sama ketua PHRI di sana, bahwa sebenarnya paprika coba dijadikan konsumsi sarapan banyak di hotel-hotel itu, dan harus beli di masyarakat. Itu luar biasa, luar biasa. Pasarnya juga oke, Pak. Pasarnya juga oke. Ya, kalau paprika lebih global. Lebih global, betul. Ya. Kemudian di sana ada stroberi di daerah Desa Baledono itu juga di sana menanam stroberi yang sangat luar biasa, dan itu lebih manis daripada stroberi biasanya. Ya, jadi potensi-potensi ini belum kita ngomong soal perikanan, ikan dan sebagainya. Jadi potensi sumber daya alamnya luar biasa pada Pasuruan. Saya kira Pak ya, kalau investasi di bidang pertanian, Pasuruan sebetulnya lebih mudah karena sudah banyak investor perkebunan. Betul, iya. Buah tropik di sana. Ya, benar, iya. Bapak punya nggak rencana mengumpulkan pengusaha-pengusaha perkebunan yang khusus di Pasuruan, karena mereka sudah tahu Pasuruan, tahu perkebunan tropik, maka ayo saya bantu, mau mengembangkan apa lagi? Ada nggak rencana begitu? Oh iya, benar. Salah satunya adalah kemarin saya mengumpulkan pengusaha kopi. Kopi kita itu luar biasa, baik dari jenis Arabica maupun Robusta. Dan kemarin kita meskipun hanya juara 3 tingkat nasional untuk yang Arabica, tahun yang lalu kita juara pertama untuk Robusta. Tapi saya melihat bahwa saya penggemar dan penikmat kopi, Pak Dahlan. Saya bisa merasakan bahwa saya sering sekali bahwa ada gerai-gerai internasional itu kopinya kalau dibandingkan dengan kopi di Pasuruan jauh. Nah, ini harus kita fasilitasi dan kita kumpulkan sebagainya. Kembali lagi hanya persoalan-persoalan bagaimana kopi itu atau perkebunan di sana ada coklat juga. Kemudian itu bagaimana supaya bisa dijual dan laku keras. Karena biasanya Pak, kalau mencari investor baru itu lebih susah. Tapi kalau merawat investor yang sudah ada, kemudian dibantu apa yang pengembangan kemana, itu biasanya lebih mudah, Pak. Iya, betul. Karena itu saya mohon para pengusaha yang ada di Pasuruan itu diundang, diajak ngobrol, kemudian mau berkembang kemana difasilitasi. Betul. Begitu. Iya, siap. Kemarin ada tamu seorang eksportir. Ya, kebetulan eksportir yang ada di Pasuruan yaitu adalah dia pegang kopi sama jahe. Dan kebetulan kopi ada, jahe ada di Pasuruan begitu. Dia mencoba untuk ini juga sebagai pembelajaran kami ya gitu ya. Ada pengusaha kopi yang kami undang juga. Dia itu kopi dari Pasuruan diambil sebenarnya. Kemudian dikemas bagus di kotak besi begitu ya. Itu ternyata setelah dijual di Eropa nilainya 70 euro. Ya, begitu. Ya, 2 ons padahal. Padahal kalau 2 ons itu setara berapa? 1.200.000 misalkan itu. Di sini 2 ons harganya cuma hanya berapa? Enggak sampai 100.000. Nah, ini menjadi tantangan buat mereka itu. Jadi Pak Andri ini menurut saya tugasnya berat sekali. Mudah-mudahan beliau sukses karena misalnya Pasuruan ini sebetulnya juga pemilik Gunung Bromo. Betul. Tetapi kan selama ini orang tahu bahwa Gunung Bromo itu Probolinggo. Betul. Nah ini jadi banyak sekali mangga Pasuruan diambil Probolinggo, Bromo diambil Probolinggo. Nanti banyak. Jadi memang tantangan untuk Bapak memajukan Pasuruan. Siap, betul ya. Jadi memang di Pasuruan itu ada 2 gunung besar, yaitu Gunung Bromo sama Gunung Welirang. Meskipun nanti juga akan berdampak pada bencana juga ya, tapi kita sudah melakukan mitigasi bencana semacam itu. Kemudian bagaimana betul, bahkan
Bromo itu kan identik dengan suku Tengger, ya. Suku Tengger yang tinggal baik di Probolinggo maupun Pasuruan itu lebih banyak tinggal di Pasuruan sebenarnya. Oh. Ya di Kecamatan Tosari, Puspo. Itu Pasuruan semua. Pasuruan. Saya pikir itu Probolinggo loh, Pak. Bukan ya. Jadi ini luar biasa ini ya. Ada sekitar 20 ribuan. Saya kemarin dikasih Pak Dukun Tengger, enggak saya pakai. Itu juga menunjukkan bahwa luar biasa. Dan padahal bahwa cerminan Pancasila itu lebih banyak di suku Tengger. Karena di sana itu antara umat beragama itu rukun sekali. Ya. Jumlah agama di mana di Pasuruan itu antara agama Hindu dengan Nasrani itu lebih banyak Hindunya, hampir 1%. Tapi memang ada penelitian bahwa latar belakang suku tertentu terhadap agama tertentu itu lebih menentukan dalam kedamaian. Betul justru itu. Jadi bukan soal agamanya, bukan soal tapi agamanya. latar belakang suku apa. Betul. Dan itu kita lihat. Dan sebenarnya itu adalah potensi besar. Itu potensi besar. Bagaimana suku Tengger itu sebenarnya secara wisdom ya, ada the local wisdom di sana. Itu bagaimana di Bromo sebenarnya petani Edelweiss itu banyak di Pasuruan. Makanya Probolinggo beli Edelweiss di Pasuruan, dijual di Probolinggo lebih laku. Pak Andri punya nggak ambisi atau dorongan dari dalam? Ini ada 260 pejabat kepala daerah. Saya pengen menjadi yang the best di antara 260. Ada nggak keinginan begitu? Saya tidak ya, karena saya melihat jabatan menjadi penjabat bupati itu adalah amanah. Ya, suka tidak suka bahwa kami direkomendasi oleh Bu Gubernur Jawa Timur. Dan pada saat menjabat, karena saya double jabatan, sudah dapat arahan dari Bu Gubernur Jawa Timur dan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi untuk lebih fokus ke daerah. Ya, saya dengan amanah semacam itu saya hanya berbuat yang terbaik. Dan tentunya karena saya tidak berafiliasi pada politik tertentu, pada partai tertentu, maka saya menjadi nyaman saja menjadi penjabat bahwa dengan barangkali pengalaman saya sebagai birokrasi untuk menangani birokrasi pemerintah Kabupaten Pasuruan, mungkin mudah-mudahan ya kalau target ya tentunya saya kepingin dalam masa 1 tahun ini saya menjadikan Kabupaten Pasuruan jauh lebih baik. Insya Allah. Dan saya jadi lupa tadi, Pasuruan juga punya unggulan loh Pak. Iya, justru itu. Unggulan itu adalah sumber air yang sangat besar di lereng Gunung Bromo, tapi masuk wilayah Pasuruan. Berpuluh-puluh tahun, berabad-abad air yang hebat ini dibuang ke laut. Kemudian belakangan dengan segala macam perjuangan, akhirnya ada investor yang memanfaatkan untuk air minum bagi sebagian Surabaya, sebagian Gresik. Terus Pasuruan dapat apa? Pasuruan tentunya kalau seandainya secara aturan kita dapat pajak. Oh, dapat pajak. Ada sebagian air yang diberikan secara cuma-cuma dan dimanfaatkan oleh PDAM sana itu ya. PDAM Pasuruan. Tetapi yang jadi saya melihat ketika saya baru seminggu atau 2 minggu saya datang ke sana, itu memang Allah itu luar biasa. Itu di kaki Gunung Bromo, unggulan itu adalah kenapa kok tidak dibalik sana? Kenapa kok harus di Kabupaten Pasuruan? Ini sebagai catatan ya, bahwa itu dipakai kemudian dijual di Surabaya, dijual di Gresik, di Sidoarjo dan sebagainya, maka kita jangan sampai yang punya itu tidak mendapatkan dampaknya. Ini yang menurut saya, dan sangat ironis juga setelah saya kaget bahwa di kecamatan yang ada unggulannya disebut ada 3 desa yang kekeringan. Ya. Apa Pak? Ulangi Pak. Kekeringan. Jadi hal yang sangat unik padahal. Jadi di sana itu di daerah Umbulan itu ada 3 desa yang di oleh bencana itu adalah kekurangan air bersih. Ini kan jadi ironis. Iya. Ketika saya sumber air kekurangan air. Ya. Pada saat saya konfirmasi dengan PT yang mengelola itu, investor itu mengatakan bahwa sebenarnya sudah kita berikan kepada kecamatan di sana itu ya. Mungkin ya tinggal kita buat instalasi aja. Instalasi air saja. Ya benar. Jadi bukan salah investornya. Bukan salah investor. Jadi investor sudah memberikan satu kuota untuk kecamatan itu, tapi kecamatan. ambil sendiri kasarannya. Betul, ambil sendiri begitu. Iya. Nah, terus Pak Bupati merencanakan apa? Ambil sendiri itu mau diapakan? Ya, makanya kalau kita sudah ambil sendiri, maka kita tinggal pasang pipa, membuat instalasi atau pipanisasi untuk sampai ke sana.
jauh itu Pak? Kalau seandainya dalam satu kecamatan relatif tidak jauh, tidak jauh. Tapi Mampu lah ya. Mampu. Tapi memang struktur apa? Kontur tanahnya itu memang ada khasan di sana. Ada beberapa desa yang memang bahkan bor sendiri itu tidak bisa dibor untuk membuat sumur itu tidak bisa. Ya memang suka tidak suka harus ada pipanisasi. Meskipun ada di sebagian alam di Kabupaten Pasuruan itu justru malah dengan kedalaman rendah sekali sudah muncul air. Jadi memang unik di Jadi yang kekurangan air tadi sebetulnya kalau ada pipanisasi itu ikut gravitasi saja kan Pak? Betul. Jadi nggak perlu ada pompa. Iya betul. Iya memang. Betul. Mampulah Pak berarti kabupaten ya. Siap. Mudah-mudahan di zaman Bapak ini sudah bisa teratasi. Iya, betul. Iya. Yang kekurangan air itu tidak jadi kekurangan air karena ironi tadi. Iya betul. Sama yang kedua Pak di dalam podcast ini saya sampaikan bahwa kecuali investasi yang saya nanti kita akan kembangkan, ada satu potensi yang besar sebenarnya yang sering diambil alih itu adalah pariwisata. Ya. Ini kaitannya sama Bromo. Iya, salah satunya adalah Bromo ya. Salah satunya. Tapi kita punya danau, kita punya Ranu di Grati, yang namanya Ranu Grati. Itu potensi besar. Pantai kita punya Banyu Biru. Ya, kita punya Banyu Biru yang dulu waktu semasa saya kecil di Malang itu kalau sudah ke Pasuruan ya ke Banyu Biru gitu loh. Ya, ini potensi besar yang barangkali harus kita sampaikan di Tosari. Itu letaknya antara Pasuruan dan Bangil. Iya. Pak, ibu kota Pasuruan ini di mana sih? Bangil ya. Di Bangil. Makanya juga pada saat saya pertama kali datang itu saya melihat IKN-nya Kabupaten Pasuruan itu Bangil, tapi saya melihat Bangil itu kok tidak cantik gitu. Makanya saya langsung membuat sebuah program namanya Bulan Bangil Bersolek dan Berseri. Oh, sudah. Kemudian semuanya kita mengajak CSN untuk bagaimana alun-alun kita percantik, taman-taman kita buat, lampu-lampu kita sampaikan. Kemudian yang 4 titik mau masuk Kabupaten Pasuruan itu selamat datangnya kok kusam dan sebagainya, itu kita akan bawa supaya orang masuk ke Pasuruan bahwa ini Pasuruan. Banyu Biru itu lebih dekat ke Bangil atau lebih dekat ke kota Pasuruan? Banyu Biru itu di kota ya, ke arah timur. Oh, ke arah timur. Saya terus terang belum pernah sana. Benar sana ya. Belum tahu. Ya. Di sana itu saya melihat cukup juga menjadi catatan buat kita. Bahwa angka kemiskinan tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan itu meningkat. Setelah kita lacak dan diskusi dengan teman-teman BPS Kabupaten Pasuruan, ternyata kita punya pantai, kita punya laut ya di daerah Lekok di sana, kemudian di Nguling dan sebagainya. Itu ahli profesi. Jadi profesi nelayan yang notabene TGP-nya itu sebenarnya lebih tinggi daripada buruh. Ya, buruh industri atau buruh pabrik, dia beralih dari nelayan ke arah buruh itu yang muda-muda ya Pak ya. Yang muda-muda terutama. Maka kemudian saya melihat kenapa itu ya. Sebenarnya nanti kita akan telusuri bersama kepala dinas perikanan. Ternyata bahwa di sana itu masih saja tengkulak, ijon, kemudian pemain itu luar biasa. Ya mudah-mudahan Bapak sebagai ahli gizi bisa menelusuri ini dan bisa menyelesaikan. Insya Allah. Karena begitu dari nelayan pindah menjadi buruh pabrik, berarti makanannya pindah dari ikan menjadi mie instan. Betul. Iya. Ini catatan. Kalau dari dunia kesehatan sudah begitu. Dari income per kapita aja sudah turun, apalagi kalau sudah beli semacam itu. Dan itu terjadi nanti ke arah, alhamdulillah tahun 2023 kemarin IPM kita meningkat sih. Ya meskipun tidak begitu signifikan ya, tapi ada peningkatan hampir 1%. Ya, tetapi yang jelas bahwa pergantian profesi ini yang sebagai catatan buat kita, insya Allah kita akan kenapanya itu sebenarnya ya. Tapi analisis kami bahwa di sana memang lebih terjerat pada hutang. Pak, Bapak kan pakai kopiah, ada tulisannya. Apa itu tulisannya? Ya, tulisannya. Boleh dicoba. Oke, siap. Okay. Oh, ganteng pakai kopiah. Apa, Pak? Pasuruan Maslahat. Ini sebenarnya coba dihadapkan ke sana. Iya. Ini sana ya. Oke. Ini tingginya juga segitu. Oh ya. Boleh lebih rendah dari itu. Oh, boleh saja. Tapi Pasuruan Maslahat ini adalah tagline-nya
Bupati Gus Irsad ya, kami lestarikan. Kami lestarikan karena ini adalah bagus. Malah kita cuma tambah bahwa tagline kita adalah Pasuruan maju penuh maslahat. Saya tambahkan maju tapi penuh maslahat itu ya. Jadi Pasuruan maslahat ini adalah bagaimana ini sebenarnya adalah program yang harus berimpact ini. Harus ada kemaslahatan untuk umat Kabupaten Pasuruan. Dan ini sesuatu yang baik kan katanya tetap kita lestarikan, tidak serta-merta saya menjadi PJ dan kita ganti. Ya, itu ada banyak juga kepala daerah yang shock tidak mau meneruskan. Insya Allah tidak untuk saya. Baik. Nah Pak, loh dipakai lagi nggak apa-apa loh Pak? Siap. Katanya lebih lepas itu karena lebih ganteng. Masa itu dari seluruh di seluruh kabupaten. Bapak tiap hari pakai ini? Ini kalau ke desa-desa ini saya kira adalah untuk kekhasan saya aja. Kekhasan saya. Bapak sudah ke berapa desa? Saya dari 24 kecamatan itu ada banyak yang masih belum, tapi sebagian besar saya sudah datang ke kecamatan tersebut. Itu banyak durian juga sana kan? Ya. Di daerah Lumbang itu banyak durian. Ya sebenarnya hampir di semua kabupaten kecamatan ada, tapi lebih banyak di Lumbang. Semua orang tahu bahwa saya suka durian dan durian. Mumpung ketemu ahli gizi, saya mau tanya, Pak, bahaya nggak makan durian? Ini banyak sekali orang mengangkatkan. Iya, ada banyak. Ini beliau ahli gizi loh ya. Iya. Ini sarjana, kemudian master, kemudian doktor. Iya. Nah, sekarang bagaimana Pak? Gizi dari durian. Banyak. Kalau kita melihat di Google tuh hoax yang paling tinggi kan nomor 1 politik. Yang kedua itu makanan. Seperti contoh durian itu katanya banyak mengandung kolesterol. Kolesterol itu banyak pada protein hewani dan tidak ada sama sekali di protein nabati. Halo. Durian tidak mengandung kolesterol. Halo. Terus di mana bahayanya? Ya, jadi durian itu ada kekhasan, ada 2 yang khas yang mungkin dianggap pada penderita tertentu bahaya. Yang pertama itu punya gas tinggi. Jadi bergas. Dan yang kedua adalah mempunyai glycemic index yang cukup tinggi. Glycemic index. Glycemic itu apa, Pak? Glycemic index itu adalah kadar gula di dalam makanan. Ya, kadar gula di dalam makanan, dan itu untuk melihat itu hanya penelitian. Jadi tidak bisa ditebak bahwa bisa jadi ada durian varian tertentu glycemic indexnya adalah relatif rendah, ada juga yang tinggi. Tapi rata-rata adalah tinggi. Itu jenis duriannya atau tipe duriannya itu apa? Duriannya, jadi varian duriannya bisa jadi. Seperti contoh kalau berdasarkan penelitian bahwa durian yang lembek gitu ya, yang banyak mengandung air ya, itu daripada yang keset ya, itu glycemic indexnya lebih tinggi. Jadi yang keset yang lebih baik. Lebih rendah bagi penderita penderita diabetes. Bagi kita yang normal, yang sehat, sebenarnya tidak ada masalah. Nah, yang kedua ini, yang bergas ini, karena kita gas, bahwa lambung kita itu kan harus diisi 3, yaitu adalah air, kemudian makanan sama gas gitu ya. Malah harus ada gas. Ya, memang di dalam itu harus ada keseimbangan gas. Makanya muncul kalau seandainya kita dalam keadaan lapar, maka muncul gas supaya bisa menutupi semuanya. Nah, ketika kita makan durian karena banyak mengandung gas, maka saya anjurkan itu adalah makan dulu, apapun juga. Sama seperti kalau kita minum kopi. Jangan perut kosong. Jangan perut kosong, betul. Minum kopi itu kadang-kadang saya guyonan itu mesti kalau kita beli kopi kemudian ada biskuit itu loh. Ini saya buat tebak-tebakan, biskuit ini dikonsumsi setelah minum kopi atau sebelum minum kopi atau pada saat dicelupkan itu. Sebenarnya itu adalah fungsinya adalah justru malah sebelum minum kopi. Karena kopi itu bergas. Maka biskuit itu harus dimakan terlebih dahulu. Demikian juga ini. Ketika kita makan terlebih dahulu apapun juga, maka kalau sehingga kita mengonsumsi durian 1 biji yang besar, itu tidak ada masalah. Yang berbahaya itu dalam konteks dalam konteks lambung ya. Yang berbahaya itu lambung dalam keadaan kosong, kemudian langsung diminum dimakan durian, maka gasnya itu kemudian akan bisa naik. Dan ketika naik ke atas pada potensi orang-orang obesitas itu, maka dia akan menjadi sesak. Itu karena naik ke atas itu. Dan ketika naik ke atas kemudian sesak, ya yang terjadi maka dia bisa jadi pingsan atau apapun juga. Jadi kepada penderita diabetes memang sebaiknya tidak makan durian. Dibatasi saja. Dibatasi. Ya. Saya kebetulan nggak ada. Jadi alhamdulillah. Merdeka. Boleh saya. Tapi yang jelas dahar dulu. Apapun juga untuk kehati-hatian saja. Ya, kecuali tubuh kita itu yang paling cerdas itu adalah usus. Yang paling cerdas bukan otak.
Oh, bukan otak. Yang paling cerdas itu ini adalah bupati yang bisa. Ya, gimana Pak? Iya, iya. Gimana? Sehingga kalau saja kita sudah terbiasa minum kopi pada pagi hari karena banyak mengandung gas, tapi kita sudah membiasakan diri, maka tubuh kita tidak ada reaksi apapun juga. Oh. Ya gitu ya. Jadi, sudah menyesuaikan diri. Sudah menyesuaikan diri gitu. Maka kalau saja kita sudah biasa makan durian, ya saya sebut saja Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa itu suka sekali durian. Gitu. Oh, sama ya? Sama iya, juga minum kopi. Tapi saya melihat bahwa beliau kok fine-fine saja. Kenapa? Karena mungkin terbiasa mengkonsumsi. Tapi kembali lagi sesuatu yang berlebihan tentunya tidak bagus. Terus durian Pasuruan mau diapakan? Nah, betul. Durian Pasuruan itu daerah Lumbang, itu manisnya luar biasa. Menurut saya glycemic index-nya adalah rendah meskipun belum saya teliti. Glycemic index-nya adalah lebih rendah. Terlihat fisiknya. Terlihat fisiknya itu tidak banyak cairan, artinya tidak lembek. Keset itu. Dan itu manisnya luar biasa. Tetapi memang saya melihat juga, mengamati juga karena saya juga penggemar durian. Itu dagingnya relatif tipis, relatif ya, tapi manisnya luar biasa, relatif. Nah, ini bisa juga nanti saya akan mengumpulkan banyak bersama Kepala Dinas Pertanian, mengumpulkan nanti petani-petani durian. Ayo kita berinovasi. Karena sekarang kunci perkembangan sebuah pemerintahan itu inovasi. Nah, gimana caranya supaya yang kelebihan kita di manisnya tetap terjaga, tapi kita bisa mencari bibit durian di Nusantara kita itu yang tebal gitu. Kalau misalnya mungkin disilangkan, kemudian dikembangbiakan, melakukan penelitian, kenapa tidak? Nah, boleh usul, Pak? Apa itu? Usul bahwa yang merusak nama baik durian itu biasanya durian yang jelek-jelek. Sehingga durian yang baik-baik itu namanya ikut rusak. Karena kalau beli durian di Pasuruan nggak pasti, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak. Nah, sekarang saya usul, Pak. Gimana? Bapak melakukan inventarisasi seluruh pohon durian yang ada di Pasuruan. Masalah. Siap. Kemudian didata. Kalau perlu diberi nomor, begitu. Oke. Mana jadi kepala desa harus mempunyai data di desanya ada berapa pohon durian, yang enak berapa, yang tidak enak berapa, yang sangat tidak enak berapa. Kemudian setelah didata, dikomputerkan, kemudian yang tidak enak ini, tadi saya ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Pertanian, itu bisa dilakukan top walking. Top walking, siap. Wah, kalau itu Pak, jadi nanti dijamin semua durian Pasuruan pasti enak. Karena yang nggak enak sudah diberantas. Atau bukan diberantas dengan cara dimusnahkan, tapi dikembangkan top walking itu. Top walking kan. Wah, kalau itu top, Pak. Ya. Inilah hikmah pagi hari ini. Saya bisa podcast dengan Bapak. Kepala Dinas Pertanian Bapak lebih pintar dari saya karena beliau sarjana pertanian. Saya kan hanya hobi makan durian. Kehambelan Pak Dahlan ini luar biasa dan ini panutan saya. Jadi Bapak alumni mana? Saya dari Malang, S1 saya Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Hukum. Tapi pada saat itu saya kuliah double sama di Akademi Gizi Malang. Akademi Gizi Malang. Dua-duanya selesai? Semuanya selesai tepat waktu bahkan lebih cepat. Terus? Kemudian S2 saya tahun 99 itu karena SK saya itu turun di Kanwil Kesehatan, ya itu di sebuah akademi gizi Surabaya. Saya sebagai dosen di sana, maka saya mengambil S2. Tapi di sana kesehatan masyarakat masih belum ada. Ya kemudian saya mengambil epidemiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 99. Jadi lulusan Fakultas Kedokteran tapi bukan dokter. Bukan dokter. Ya. Dan saya S3. Terus doktornya? Doktornya saya S3 masuk tahun 2003. 2003, tetapi saya masih kandidat karena belum selesai karena pada saat itu saya ada permasalahan anggaran. Dana semacam itu karena saya biasa dapat tapi itu ya. Kemudian saya baru 2000 ya saya lihat jamnya juga tidak mahal jadi dijual jam untuk itu juga nggak bisa. betul Saya nggak punya jam, Pak. Oh gitu, benar ya. Saya sesuatu yang ada manfaat. Oh jadi belum dokter. Oh sudah baru kemudian saya 2013 saya mengambil doktor S3 PSDM di Universitas Erlangga. Putranya berapa? Saya dua. Ada yang jadi ahli gizi? Tidak ada. Satu justru malah ngambil desain grafis, ya. Yang anak satu sekarang ambil psikologi, ya benar ya. Karena merasa bahwa jadi ahli gizi mungkin tidak kaya. Yang psikologi perempuan. Yang psikologi laki-laki. Oh, laki-laki. Ya yang perempuan itu. Yang pertama perempuan. Desain grafis. Iya betul. Saya sebenarnya cocoknya sebenarnya bukan jadi PJ Bupati, Pak Dahlan. Karena passion saya itu adalah dosen gitu.
Saya masih mengajar di mana-mana, masih mengajar di hobi saya di Sekolah Bahasa Sarjana UNER. Ya, gitu. Saya di sana. Ya memang ngajar itu. Makanya kalau malam hari saya masih mengajar. Saya mengajar. Lebih baik ngajar masyarakat, Pak. Ya, mengajar masyarakat, ngajar petani, karena Bapak hobi mengajar, tentu Bapak lebih mampu nanti menyadarkan dalam tanda kutip petani durian harus bagaimana, petani alpukat harus bagaimana, ilmunya dari kepala dinas, tapi yang nyampaikan Bapak. Iya betul ya. Ini teman-teman UPD yang sekarang ini hadir semua ya. Hadir semuanya ini sebagian itu juga begitu. Guyon ke saya itu bahwa dia tidak mau ceramah saya tentang politik, pemerintahan, mereka sudah bosan gitu. Justru malah kalau saya mengajar ilmu pemberdayaan perempuan, filsafat, beliau malah seneng kan. Baik Pak Bupati, terima kasih. Siap.